kenapa Anjas merasa ada sedikit perasaan mengganjal. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Nah, di video ini aku akan kembali lagi melanjutkan cerita tentang kisah nyata 3 orang mahasiswa yang berbagi tempat tinggal dengan makhluk. Pagi itu Fajri pun pulang ke rumah. Ada yang mau saya omongin, katanya dengan serius. Ternyata Fajri menyampaikan niatnya untuk pindah dari rumah itu. Jadi rencananya dia itu mau ngekos bareng Reza sepupunya. Sebenarnya dia nggak enak dengan Lukman dan Anjas, tapi ya mau gimana lagi, dia udah bener-bener nggak tahan terus-menerus diganggu di rumah itu. Kenapa kemarin siang Fajri pergi begitu saja? Ternyata dia juga melihat apa yang Anjas lihat. Dia melihat tuyul itu sedang menangis. Dan yang lebih ngebuat dia takut, dia melihat kuntilanak. Perempuan itu melotot ke arahnya sambil memegang pundaknya. Pantesan tuh Fajri ada seperti ngibas-ngibasin pundaknya. Anjas sih cukup mengerti, karena kalau aja Anjas punya uang lebih, dia juga pasti akan lebih memilih ngekos daripada tinggal di rumah itu. Ya, siapa juga yang mau berbagi tempat tinggal dengan makhluk gaib. 2 minggu setelah Fajri pindah, Anjas pun pindah ke kamar Fajri. Gak terlalu banyak gangguan yang cukup berarti, hanya saja sesekali Anjas merasa ada yang seperti melintas di hadapannya ketika dia sedang sholat. Nah, siang itu Lukman pulang bersama Mas Adi. Jadi Mas Adi ini adalah saudaranya Lukman yang berencana untuk pindah ke rumah itu. Mas Adi juga membawa istri dan anaknya. Istrinya bernama Mbak Siti, sedangkan anaknya bernama Rio yang umurnya sekitar 2 tahun. Rencananya mereka ini akan menempati kamar lamanya Anjas. Sehari-harinya Mas Adi ini bekerja sebagai tukang roti keliling. Nah, Rio, anaknya mereka itu sangat hiperaktif. Tapi semenjak tinggal di rumah itu menjadi sangat-sangat hiperaktif dan aneh. Nah, pernah itu satu hari Rio itu ngerusak gembok pintu belakang. Kan gak mungkin ya anak sekecil itu bisa ngerusak gembok yang terbuat dari besi dan tebal. Rio juga sering sering ngobrol sendirian. Padahal gak ada siapa-siapa. Dan yang paling aneh, setiap kali dia masuk ke kamar mandi, Rio pasti ketawa-ketawa sendirian. Kalau ditanya kenapa dia ketawa, jawabannya ada yang ngegelitikin dia. Yang paling ngebuat kasihan adalah hampir setiap malam sebelum tidur, Rio ini pasti nangis dan badannya menjadi demam. Sampai-sampai akhirnya mereka meminta pertolongan Pak Ustadz untuk ngobatin Rio. Kalau kata Pak Ustadz sih, Rio ini jangan dibiarkan main sendirian. Pernah tuh satu hari Anjas mergokin Rio sedang main bola sendirian. Nah, iseng tuh Anjas nanyain, lagi main apa Rio? Terus anaknya jawab, lagi main bola sama mereka. Mereka? Sebenarnya ada berapa banyak makhluk yang sedang bermain dengan Rio? Main bola kan berarti makhluknya kesebelasan dong. Hari itu setelah ujian semester, Anjas dan Lukman berencana untuk pulang ke kampung halamannya. Hampir seminggu Anjas berada di kampung halamannya. Hari itu dia berencana untuk kembali ke rumah itu, karena dia mulai sedikit khawatir dengan keadaan Mas Adi dan keluarganya. Takut-takut kalau mereka mulai diganggu di rumah itu. Sesampainya di halaman rumah kelihatan sepi. Dia langsung tuh telepon si Lukman. Ternyata Lukman belum bisa kembali hari itu. Dan udah beberapa hari Mas Adi dan keluarganya juga nginep di saudaranya mereka. Anjas langsung masuk ke dalam rumah. Sambil ngebuka pintu depan, dia ngucapin salam, Assalamualaikum. Karena udah jadi kebiasaan, walaupun gak ada orang, ketika masuk rumah dia ngucapin salam. Dan Waalaikumsalam. ada yang menjawab salam Anjas. Anjas langsung terdiam dan merinding. Dia melihat ke sekitarnya, tapi gak ada siapa-siapa. Hari sudah hampir malam. Anjas waktu itu sedang beranjak ke arah dapur. Persis di depan pintu kamarnya yang lama, Anjas merinding. Kemudian terdengar suara memanggil namanya. Suara itu suara laki-laki.
Malam itu sekitar bulan November, mereka semua berkumpul di ruang tengah. Mbak Siti sedang masak tuh di dapur. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Mbak Siti. Mereka semua berlari ke arah dapur. Muka Mbak Siti kelihatan begitu ketakutan. Ternyata Mbak Siti melihat ada perempuan duduk di dekat kompor, berambut panjang dan berbaju putih. Tiba-tiba gelas di dekat kompor pun jatuh dan pecah. Anjas dan Lukman sih nggak begitu kaget ya, karena itu bukan hal yang baru buat mereka. Tapi Mas Adi dan Mbak Siti mukanya kaget dan ketakutan. Tuh kan mas, saya bilang juga apa, rumah ini banyak hantunya. Kata Mbak Siti kepada suaminya. Mas Adi cuma terdiam dan nggak bisa ngomong apa-apa. Sebulan setelah kejadian itu, Mas Adi dan Mbak Siti memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Terlalu banyak gangguan di situ. Mungkin kalau hanya Mas Adi dan Mbak Siti, mereka masih bisa bertahan. Tapi kasihan Rio, hampir setiap hari anak itu diganggu. Akhirnya Anjas dan Lukman kembali lagi tinggal hanya berdua di rumah itu. Hari itu Rabu pagi, hasil ujian prates Anjas kali ini benar-benar gagal. Dia sama sekali gak bisa belajar. Yang ngebuat dia kesal, tiap kali dia mencoba untuk belajar, maka gangguan-gangguan kecil itu pun bermunculan. Dari mulai suara benda bergerak, suara ketukan di jendela, suara piring pecah, suara langkah kaki, suara tangisan, dan banyak lagi. Sebenarnya dia tuh gak takut dengan suara-suara itu, karena yang lebih parah dari itu juga dia udah pernah lihat. Tapi gangguan-gangguan kecil itu akan ngerusak mood dan konsentrasinya. Dan bener aja, seminggu kemudian ketika hasil ujian dibacakan, nilai Anjas untuk semua mata kuliah anjlok. Anjas kecewa. Bukan hanya IP-nya yang turun, tapi target kelulusannya pun akan mundur. Ya jujur aja, Anjas itu harus benar-benar berhemat untuk bisa membiayai kuliahnya. Karena uang yang diberikan oleh orang tuanya hanya cukup untuk membiayai kuliah. Jadi gak mungkin rasanya dia harus minta uang lebih untuk menambah biaya semester tambahan. Seminggu sebelum ujian semester, Anjas memutuskan. Dengan begitu banyak pertimbangan dan konsekuensi, Anjas memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Karena dia ingin fokus dengan kuliahnya, apalagi ujian sudah ada di depan mata. Makin lama dia berada di rumah itu, makin banyak pula dia diganggu dan makin berantakanlah kuliahnya. Dan kebenaran tuh, Anjas itu dapat tawaran kosan murah dari Munawir, teman sekampungnya. Mendengar hal itu, Lukman pun ingin ikut ngekos bersama Anjas. Nah, jadilah mereka ngekos bareng. Hari itu mereka bersiap-siap untuk pindah. Ada sedikit perasaan sedih. Hampir 2,5 tahun Anjas tinggal di rumah itu dengan segitu banyak suka dan duka. Mungkin seumur hidupnya Anjas itu gak akan pernah bisa lupa dengan semua kejadian yang terjadi di rumah itu. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan rumah itu. Entah kenapa Anjas merasa ada sedikit perasaan mengganjal, seperti masih ada sesuatu yang tertinggal di rumah itu. Tapi dia gak tahu apa. Sesampainya di kosan, Munawir pun langsung menunjukkan kamar kepada mereka. Kosan itu bertingkat dan berbentuk letter L. Kamar Anjas dan Lukman berada di lantai 1 paling pojok, sedangkan kamar Munawir berada di lantai 2 dekat dengan tangga. Ada kasur dan meja kecil. Kamar mandi juga berada di dalam kamar. Lumayanlah, pikir Anjas, beruntung bisa dapat kamar yang murah. Ada banyak jelaga-jelaga hitam di pojok-pojok kamar. Dan ada juga garis memanjang seperti cat berwarna hitam ada di dinding kamar. Seakan-akan kamar itu sudah lama tidak dihuni. Anjas pun dejavu. Dia merasa pernah merasakan perasaan yang sama seperti waktu itu. Tapi dia mencoba mengabaikannya. Malam itu, Kamis malam, tepatnya 3 hari setelah mereka pindah ke kosan, Anjas sedang sibuk berkutat dengan buku kuliahnya, sedangkan Lukman sedang pergi. Malam itu sedang hujan, tapi entah kenapa kamar Anjas terasa sangat panas.
Setelah sholat isya, Anjas pun tiduran sambil mendengarkan radio. 15 menit kemudian dia pun mulai mengantuk. Antara sadar dengan enggak, dia melihat ada sesuatu yang merangkak di dinding kamarnya. Makhluk itu lagi, makhluk bermuka retak. Anjas pun sama sekali nggak bisa gerakin badannya. Dia mencoba membaca ayat kursi terus-menerus di dalam hatinya. Makhluk itu menangis. Tiba-tiba makhluk itu pun menghilang. Anjas kembali bisa menggerakkan tubuhnya. Dia terdiam. Yang membuat dia nggak habis pikir, kenapa makhluk itu bisa muncul di situ, di kamar kosannya? Apa ada yang salah dengannya? Atau apa Anjas pernah berbuat salah di rumah tua itu? Kenapa makhluk itu terus mengikutinya? Anjas pun lulus kuliah dan bekerja di salah satu bank. Tapi dia nggak pernah dapat jawaban kenapa makhluk bermuka retak itu terus mengikutinya. Semua kenangan horor yang pernah dia alami di rumah tua itu hampir 2,5 tahun gak akan pernah mungkin dia lupakan seumur hidupnya. Nah, itu tadi cerita tentang kisah nyata 3 orang mahasiswa yang berbagi tempat tinggal dengan makhluk gaib. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Jadi kalian semua akan tahu kalau aku upload cerita baru lagi. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Assalamualaikum.